Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih telah menunggu pengumuman tentang kelas yang Bahasa Inggris Sains Akademik yang saya ampu. Em, Pada kesempatan ini saya akan langsung saja menjelaskan tentang bagaimana menggunakan paragraf definisi. Lebih tepatnya bukan hanya menggunakan, tapi membuat paragraf definisi. Nah, kalau kita kembali lagi ke bagian eh, di bagian sini, writing a paragraph of definition. Nah, di link yang saya terakan di sini saya tulis bahwa sebuah paragraf itu merupakan eh, kumpulan dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, salah satu jenis paragraf yang akan kita bahas hari ini dan juga nanti masuk di bagian ujian adalah bagaimana menulis paragraf definisi. Nah, untuk menulis paragraf definisi, satu hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah mencari karakteristik dari benda tersebut. Nah, tahap pertama dalam menulis paragraf definisi itu adalah mencari karakteristik. Karakteristik ini sering disebut dengan sifat. Dan mungkin kalian membutuhkan paragraf definisi ini nanti pada saat penulisan skripsi ataupun jenis lainnya. Nah, salah satu contoh karakteristik sifat itu juga bisa kita temui baik secara fisikal, secara penglihatan, atau bahkan dan fungsinya. Nah, jadi tahapan pertama dalam menulis paragraf definisi itu adalah mencari karakteristik dari suatu hal atau suatu benda atau seseorang dan fungsinya. Nah, sebagai contoh, coba ke bagian yang namanya struktur selulosa. Bukan struktur, maksudnya selulosa. Mungkin kalian sudah pada paham apa yang dimaksud dengan selulosa. Nah, bisa dilihat di National Library of Medicine. Nanti proses ujiannya juga akan saya tampilkan seperti ini. Nah, semisal kita ingin mendefinisikan atas apa itu selulosa. Selulosa itu kalau ditinjau dari segi struktur, dia merupakan C12H22O11. Nah, artinya yang pertama bisa kita masukkan adalah jumlah karbon, jumlah C sama dengan 11, H sama dengan 22, O sama dengan 11. Oke, jadi seperti ini. Lalu karena jumlahnya karena susunannya merupakan CHO, maka dapat dikatakan ini adalah senyawa organik. Nah, kenapa dikatakan senyawa? Karena senyawa adalah kumpulan atom-atom, kumpulan elemen-elemen. Nah, lalu kita ingin tahu bahwa selulosa ini banyak digunakan dalam hal tertentu. Nah, karena sifatnya juga senyawa organik dan digunakan dalam hal-hal tertentu, maka dia bersifat ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan. Nah, salah satu bentuk fungsinya itu kalau kita kembali ke bagian websitenya itu kalian akan lihat adanya penggunaannya di bagian food additive. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ada sebagai anti-caking agent, emulsifier, dan stabilizer. Atau juga kalian ingin melihat di bagian farmakologi dan biochemistry. Nah, jadi banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah proses menulis paragraf definisinya bisa melihat dari sisi fungsi. Nah, sebagai contoh, kalian ingin penelitian penggunaan selulose atau bahan lain yang berfungsi sebagai sebutlah seperti ini, texturizer. Oke, artinya kita bisa ambil fungsinya bahwa berfungsi sebagai texturizer atau pembentuk tekstur pada bahan makanan. Jadi sifatnya zat aditif juga.
Nah, jadi ada 5 hal yang bisa kita masukkan ke dalam selulosa ini. Nah, tentu kita akan menggunakan beberapa dari karakter atau fungsi dari si selulosa. Nah, kalau kita mengikuti dari tutorial yang saya buat di bagian websitenya, kita akan langsung melakukan sebuah penentuan, yaitu penentuan yang mana independent dan dependent clause. Kemudian kita akan menentukan bagian kalimat mana yang akan kita tetapkan. Di bagian karakter ini sifatnya ini, di bagian karakter ini kalimatnya ini. Nah, jadi kita akan menggunakan materi-materi yang sudah diberikan kemarin. Tentu kita akan melihat ide independennya. Nah, kalau ide independennya, tentu kita ide independen itu sifatnya jelas, terukur, dan umumnya memiliki majority. Jadi sifatnya itu umum, sehingga ketika diturunkan menjadi hal-hal yang spesifik itu akan mudah untuk dibuat. Contoh, kalau kita mau buat general itu seperti bagi kalian yang tinggal di Medan, tentu Medan adalah kota yang besar. Nah, di bawah Medan itu diturunkan ada yang namanya kecamatan. Jadi dari kota Medan, lalu ada kecamatan, misal Medan Selayang, kemudian dari kecamatan Medan Selayang turun menjadi kelurahan Padang Bulan, dan turun menjadi RT RW. Nah, begitu juga ketika di kampung. Nah, sama halnya ketika kita menulis paragraf definisi. Alangkah lebih baiknya ketika kita menulis paragraf definisi, sifat yang umum itu kita tetapkan di independent clause sehingga memudahkan kita untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Nah, sebagai contoh, kalimat parameter yang umum, bukan kalimat yang umum, parameter yang umum dalam selulosa itu adalah elemen karbon atau atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang sifatnya umumnya ini disebut sebagai senyawa organik. Itu kalimat independen. Nah, lalu kalimat umum lainnya adalah dia merupakan zat aditif. Kemudian kita tambahkan memiliki fungsi sebagai pembentuk tekstur pada bahan makanan. Nah, maka kita sudah dapat bahwa yang umumnya itu adalah senyawa organik, yang khususnya itu adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang umumnya itu adalah zat aditif dan bentuk dia digunakan sering sebagai pembentuk tekstur pada bahan makanan. Nah, maka kita tinggal menyusun paragraf definisi. Oke. Nah, ingat yang namanya paragraf definisi itu dia berfokus pada satu topik. Nah, dalam hal ini adalah mendefinisikan selulosa. Nah, karena saya ingin penelitian selulosanya kepada bahan makanan, ya maka saya buat sebagai bahan makanan. Saya arahkan ke dalam bahan makanan. Kalau selulosanya digunakan untuk penelitian sebagai edible film, silahkan arahkan ke bagian edible film. Tentu fungsinya ke edible film, jangan pula ke bahan makanan. Kalau selulosanya berfungsi sebagai bahan baku pembuatan kertas, maka carilah fungsi atau karakteristik dari selulosa yang mengarah kepada bahan baku pembentukan kertas. Nah, jadi seperti itu paragraf definisi. Maka kita menyusun paragraf definisi itu
pertama, kalimat pertama usahakan adalah simple sentence. Silahkan buka materi simple sentence yang sudah kalian dapatkan, saya ajarkan sebelumnya. Nah, ingat kalimat simple sentence itu isinya satu subjek dan satu verb. Nah, saya buat dulu dalam bahasa Inggris, nanti saya turunkan dalam bahasa Indonesia. Nah, karena dia sifat simple sentence, satu subjek dan satu verb, usahakan dia kalimatnya independent idea dengan majority feature. Jadi fiturnya fitur majority, umum. Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa fitur umumnya menggunakan kalimat senyawa organik. Maka selulosa bisa kita katakan adalah cellulose is an organic material. Nah, jadi ini simpelnya. Tapi kan kita ingin tambahkan hal-hal lain, gitu kan? Inti dari kalimatnya ini, cellulose is an organic material. Tapi kita ingin tambahkan dari sisi atomnya. Nah, maka kata material juga bisa saya ganti menjadi ini ya, compound. Nah, saya buat misalnya dengan cara with its composition of carbon, hydrogen, and oxygen, saya bisa buat seperti itu, maka saya bilang cellulose is an organic material compound. Nah, ini kalimat pertamanya. Jadi bisa pertama cellulose is an organic material atau compound, yang kedua with its composition atau based on, boleh, according to, boleh. Jadi misalnya diganti menjadi in accordance to its composition of carbon, hydrogen, and oxygen, cellulose is an organic compound. Itu satu. Nah, setelah kita masukkan simple sentence, subject, dan verb, kita masuk ke bagian nomor 2, yaitu compound atau complex sentence. Nah, ingat, di bagian compound atau complex sentence ini fungsinya adalah untuk mendukung kalimat topik. Kalimat topiknya itu apa? Cellulose is an organic material atau compound. Nah, tentu kan kalau kita tanya apa sih bukti dia adalah material organik, karena adanya jumlah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sehingga dia bisa berfungsi sebagai bahan untuk tubuh manusia, seperti untuk kesehatan dan bahan makanan. Nah, maka yang ingin kita masukkan di bagian sini adalah jenis organic compound-nya, sehingga kita ingin mendukung apa bukti is an organic material compound, kita lanjutkan kalimatnya menjadi this material is composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Nah, misal ini kalau diawali dari kalimat ini, okay, is composed of carbon and oxygen. Nah, kita mau masukkan bahwa ketiganya itu merupakan senyawa penyusun tubuh, penyusun makhluk hidup. Nah, sehingga kita tambahkan dengan kalimat in which these three atoms are the fundamental fundamental formation of living things. Nah,
Apa buktinya? Karena material ini mengandung komposisi karbon, hidrogen, dan oksigen, in which these three atoms are fundamental formation of living things. Nah, terus kita juga ingin tambah bahwa oleh karenanya, maka atau dengan demikian, dia sering digunakan sebagai zat aditif. Maka kita tambahkan lagi kalimatnya, bukti bahwa organik materialnya dia sering digunakan untuk zat aditif yang tidak berbahaya. Kita menggunakan kalimat compound atau complex sentence. Misal, then atau furthermore, lebih lanjutnya, the cellulose is non-toxic. Oke, baru kita tambah, misalnya pakai kata which lagi, atau that, atau and saja. The cellulose is non-toxic, so it is, atau pakai kata so, boleh. It is commonly used as additives for food. Baru kita ingin tambahkan apa jenis fungsinya di dalam food, which is yang bertindak sebagai, which acts as texturizer in certain food atau dishes. Jadi seperti itu. Sehingga full paragraf definisi selulosa dalam penelitian saya akan saya masukkan menjadi cellulose is an organic compound. Titik. Lalu this material is composed of carbon, hydrogen, and oxygen, in which these three elements atau atoms are the fundamental formation of living things. Lalu kita sebutkan lagi bahwa furthermore, the cellulose is non-toxic to human body, so it is commonly used as additives for food, which acts as texturizer in certain dishes. Nah, jadi seperti ini paragraf definisinya. Nah, kalau kita ubah dalam bahasa Indonesia, maka dia akan menjadi selulosa adalah senyawa organik. Senyawa ini tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen, yang mana ketiganya merupakan unsur dasar pembentuk makhluk hidup. Selanjutnya, selulosa tidak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga sering digunakan sebagai zat aditif yang bertindak sebagai agen pembentuk tekstur pada makanan. Nah, jadi ini adalah salah satu cara bagaimana menyusun paragraf definisi. Nah, itu kalau paragraf definisi. Nah, bagaimana kalau dia menyusun paragraf latar belakang? Kan begitu. Nah, tentu paragraf latar belakang itu nanti kan ditambah tuh, apa buktinya dia sering digunakan sebagai pembentuk tekstur pada makanan. Nah, nanti akan kalian pelajari di penulisan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah bereputasi pada acara event-event tertentu gitu. Nah, bagi kalian yang ingin master, mungkin juga bisa berkonsultasi dengan Pak Sarman perihal bagaimana menulis
artikel akademik. Nah, ini masih bahasa Inggris science. Jadi sifatnya masih umum, belum ke ranah publikasi ilmiah. Nah, jadi inilah penggunaan simple sentence, compound complex sentence pada kalimat pada paragraf definisi. Nah, nanti ujiannya adalah membuat paragraf definisi seperti ini. Kalian yang akan menentukan karakternya, sifatnya, dan kalian yang akan membuat dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ujian soal pertamanya itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang menggunakan aspek kalimat simple, kalimat compound, dan kalimat kompleks. Oke, untuk video pembuatan paragraf definisi saya sudahi pada bagian ini. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.